Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rona Lubis dengan NIM 2202116. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul dengan teori desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah proses pengalian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau lembaga lain yang dekat dengan masyarakat. Nah, tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan responsif pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, materi selanjutnya ada fungsi desentralisasi. Yang pertama, meringankan beban pemerintah pusat dalam mengelola urusan lokal. Yang kedua, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pemerataan pembangunan daerah yang berfokus pada kebutuhan lokal. Nah, desentralisasi terbagi jadi beberapa jenis, yaitu desentralisasi administratif, yaitu penyerahan wewenang dalam pengelolaan administratif. Yang kedua ada desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga ada desentralisasi politik, pelimpahan kekuasaan politik kepada pemerintah daerah termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, selanjutnya ada otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah? Adalah hak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kewenangannya itu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selanjutnya ada hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi ini merupakan langkah awal yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusannya sendiri, yang kemudian diatur dalam kerangka otonomi daerah. Keduanya ini saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan desentralisasi. Kelebihannya itu yang pertama, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah daerah. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu. Yang ketiga itu ada instruksi. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks dan dapat mempersulit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, ada keputusan yang diambil memerlukan waktu lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang keempat, dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, kesimpulan dari video ini, desentralisasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan implementasi dari desentralisasi, di mana daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam menunjukkan kinerja melayani masyarakat, dan sekaligus juga merupakan tantangan
tantangan bagi daerah untuk meningkatkan diri dalam menghadapi pelaksanaannya. Sehingga melalui desentralisasi dan perluasan otonomi daerah, Motherfucking design all right now.